bahwa Yesus Kristus itu bukan saja sebagai utusan Allah, tapi dialah Allah. Banyak orang tidak memahami Allah, tahu dia nama Allah, bahwa Allah itu penuh kasih, Allah itu luar biasa. Saya bilang tidak perlu penglihatan, karena apa? Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap mengatakan itu. Orang yang membaca Alkitab pasti. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Sanggup enggak? Iya, jangan dibebani lagi lah, rugi. Ya, rugi ya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, surga berbicara tentang kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus itu tandanya apa kalau dia datang? Kuasa. Hanya kuasa loh. Ya, jadi dampak dari kuasa diberikan sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Oke, nah coba kita lihat lagi Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlaku setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Jadi dikatakan bergembiralah. Berbeda ya. Berbeda. Kalau bergembira karena dapat rezeki dan dengan bergembira oleh Roh Kudus, berbeda banget. Ya. Kalau dapat rezeki, paling satu hari kita gembira. Kalau bergembira oleh Roh Kudus, kekal. Ya, kekal. Anda mau pilih mana? Bergembira karena rezeki atau bergembira karena Roh Kudus? Ya. Kalau saya tanya seperti ini, pasti jawabannya bergembira karena Roh Kudus. Tetapi apakah Anda alami? Apakah kita mengalaminya bergembira oleh Roh Kudus? Tidak. Karena itu bergembira itu adalah kuasa dari kuasa Roh Kudus. Ya, menikmati hidup ya harus dengan kegembiraan. Jadi lihatlah ya, kita perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen ya, terutama di gereja karismatik ya, gereja karismatik itu bersinar mukanya, bercahaya mukanya. Itu karena apa? Jadi kuasa itu menghasilkan apa? Jadi karena sukacita itu berpengaruh ke wajahnya, berpengaruh ke mata, berpengaruh juga ke kantong. Amin. Apa pengaruhnya di kantong? Ya, pengaruhnya kita tidak punya uang dan tidak punya uang dan punya uang sama aja. Itu pengaruhnya. Nah, itu. Jadi kita dikasih oleh Tuhan Yesus, sukacita oleh Roh Kuduslah yang diinginkan oleh Tuhan. Sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita itu terjadi karena kita punya kuasa. Kuasa kebenaran, kuasa firman, kuasa Roh Kudus.
Ya. Tapi tidak mungkin kita bersuka cita kalau pikiran kita, hati kita dibebani oleh dunia. Itu makanya kita yang dikasih oleh Tuhan, janganlah dibebani lagi dengan pola-pola dunia. Ya, jangan lagi dibebani. Ya, tinggalkan itu semua. Karena sudah pasti tidak mendatangkan kebaikan. Ya, kita baca lagi Matius 19 ayat 29. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dikatakan karena nama Yesus kita meninggalkan, ya, kita meninggalkan bapak ibu kita, meninggalkan saudara-saudara kita, baik laki-laki perempuan, ya, meninggalkan ladang dan ternak kita, lalu pergi melayani Dia. Apa yang dijanjikan? 100 kali lipat kita dikembalikan, 100 kali lipat dikembalikan semua apa yang sudah kita tinggalkan, tapi kita juga memperoleh hidup yang kekal. Ajaib enggak itu? Halo, ajaib enggak? Di mana sih kita bisa cari seperti ini? Enggak ada. Makanya sekali lagi, jangan dibebani. Ya, kita bebaskan aja lah pikiran kita, hati kita, jiwa kita dari semua problema-problema. Ya, kita bergembira, bersuka cita aja di dalam Tuhan. Ya, kita akan menerima 100 kali lipat ganda. Tapi kalau kita tinggalkan oleh karena namanya, tapi kalau kita tinggalkan oleh karena perantauan, oleh karena misalnya kita tinggalkan dengan pertengkaran, kita bukan memperoleh 100 kali lipat ganda, tapi butuh 100 kali lipat. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan bukan kesusahan yang Tuhan berikan, bukan kecelakaan yang Tuhan berikan, bukan marah yang Tuhan berikan, ya, bukan kecelakaan. Tetapi firman Tuhan itu penuh dengan janji-janji yang menggetarkan, penuh dengan janji-janji yang menjanjikan. Tidak ada firman Tuhan yang membuat janji kepada kita, janji kemelaratan, janji kemiskinan, janji celaka. Gak ada. Semua janji Tuhan adalah kebaikan. Persoalannya adalah, sanggupkah kita berjanji juga kepada Tuhan untuk ikut Tuhan? Ya, itu. Nah, oke, satu ayat lagi saudara-saudara. Matius 13 ayat 45. Ini hal kerajaan sorga. Jadi banyak orang, kalau kita tanya, sanggup enggak berjanji kepada Tuhan setia terus sampai mati? Dia katakan sanggup. Tapi jangan menderita. Itu bahaya. Kita baca 1, 2, 3. Demikian pula kepada saudara itu seumpama seorang dalam membaca di negara yang benar. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi, kalau untuk orang lain Tuhan berbicara dengan perumpamaan,
Tetapi kepadamu, ya, dikatakan Tuhan sudah memberikan kunci, ya, kunci kerajaan surga. Jadi tidak ada lagi rahasia bagi kita. Semuanya terbuka, semuanya dibongkar. Ya. Asal Roh Kudus turun ke atas kita. Asal dipimpin Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berdiam diri kita, berdiam diri dalam kita, apa tandanya? Kuasa. Kuasa kebenaran. Ya. Kuasa kebenaran. Kebenaran itulah yang membuat kita bersukacita, yang membuat kita damai sejahtera, yang membuat kita hidup penuh dengan kebahagiaan. Ya. Dan bahkan saya katakan panjang umur juga. Ya. Tuhan tahu kok mana yang dipanjangkan umur, mana yang dipendekkan umur. Tuhan tahu. Ya. Ada juga tidak berharap, tapi Tuhan panjangkan terus. Tapi ada juga yang berharap dia panjang umurnya, Tuhan pendekkan. Kau apa hubungannya kau katanya? Selesaikanlah katanya terus selesai dia. Ya kan? Jadi kita dikasih Tuhan sekali lagi. Tuhan berbicara lewat perumpamaan, ya, bagi orang lain. Ya. Pasti rahasia-rahasia itu tidak pernah terungkap bagi mereka kalau mereka tidak mempunyai kunci kerajaan Allah. Ya. Nah, jadi kita dikasih Tuhan penting sekali bagi kita untuk mengetahui kunci. Kuncinya apa tadi saya katakan? Apa? Kudus? Roh Kudus. Ya, itulah kunci untuk mengetahui kerajaan surga. Jadi semua kita akan diberati Roh Kudus supaya kita mengetahui rahasia firman Tuhan. Untuk apa kunci kerajaan surga ini kita dapatkan? Untuk mengetahui kehendak Allah, kehendak Bapa. Untuk mengetahui itu kita perlu kunci. Nah, tanpa mengetahui kehendak Allah, walaupun kita berseru memanggil nama Tuhan, 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 bukan kita yang dimasukkan ke surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati.